Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multi-platform Lampung Pos lainnya. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Dominikus Widodo, Kadif Content Enrichment Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Ad hoc, penentu kualitas pemilu. Ibarat pertandingan sepak bola, peran wasit turut menentukan jalannya permainan. Pengadil lapangan jujur dan adil dipercaya turut menjaga kualitas pertandingan. Sebaliknya, wasit berat sebelah, apalagi berpihak pada salah satu tim, niscaya akan merusak mutu permainan. Tidak sedikit kericuhan sepak bola terjadi akibat pengadil lapangan yang tak becus memimpin pertandingan. Itu menjaga dalam pertandingan apapun, integritas wasit amatlah penting. Pun halnya dalam kontestasi politik baik pemilihan umum, pemilu, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kinerja badan ad hoc sebagai wasit di tengah kontestasi politik bahkan akan menentukan hasil akhir pesta demokrasi, baik buruknya pemilu dan pilkada, tidak lepas dari baik buruknya peran badan ad hoc. Itu mengapa perekrutan anggota badan ad hoc pemilu mulai panitia pemilihan kecamatan atau PPK, panitia pemungutan suara atau PPS, petugas pemutakhiran pemilih atau Pantarlih, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS menjadi rangkaian proses strategis. Integritas menjadi isu paling krusial bagi penyelenggara pemilu dalam perekrutan anggota badan ad hoc di setiap tingkatan. Berdasarkan estimasi KPU Lampung, perhelatan pemilu mendatang di Bumi Rua Jurai setidaknya membutuhkan 1.145 PPK, 7.920 PPS, 27.205 Pantarlih, 190.435 KPPS, dan 54.410 Linmas. Mereka akan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemungutan hingga penghitungan suara pada 229 kecamatan, 2.640 desa, dan 27.205 tempat pemungutan suara atau TPS, dan 27.205 tempat pemungutan suara atau TPS. Pemilu 2024 mendatang, Badan ad hoc atau panitia pemilihan adalah penyelenggara pemilu paling rentan menjadi pelaku kecurangan pemilu. Mereka memiliki akses bersentuhan langsung dengan peserta pemilu dan alat kebutuhan pelaksanaan pemilu. Mulai dari TPS hingga surat suara, panitia ad hoc bermental kerdil dan culas. Tidak mungkin menjaga proses pemilu yang jujur dan adil, malah akan berlaku sebaliknya. Pelanggaran yang bisa dilakukan para penyelenggara pemilu ad hoc seperti pelanggaran administrasi, malpraktik pemilu, hingga tindak pidana pemilu seperti manipulasi pada saat pencoblosan surat suara, penggelembungan perolehan suara hingga praktik suap. Maka, memilih dan menempatkan orang-orang berintegritas dalam jajaran panitia ad hoc kepemiluan tidak bisa dianggap remeh. Dalam proses, KPU harus memperketat rekrutmen badan ad hoc pada pemilu 2024 ini, karena kunci dari pembangunan integritas penyelenggara pemilu adalah diawali mulai dari masa rekrutmen. Rekrutmen badan ad hoc harus berlangsung sesuai dengan peraturan yang sudah diatur sesuai perundang-undangan dan tidak ada intervensi dari birokrasi atau relasi kekuasaan lain. Selain dari sisi rekrutmen yang harus diperketat, manajemen pengelolaan badan ad hoc juga harus diselaraskan sesuai persyaratan dan komposisi anggota, salah satunya 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, persyaratan menjadi anggota panitia pemilihan badan ad hoc juga mesti diperketat. Bila perlu adanya pengawasan internal secara intensif dari KPU Kabupaten Kota. Penegakan hukum pemilu harus terlaksana maksimal antara KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini memiliki wewenang dan peranan penting untuk menegakkan integritas pemilu. Bawaslu bersama Gakumdu
bahkan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi pidana pemilu bagi panitia pemilihan maupun pihak lain yang melakukan modus-modus pelanggaran penyelenggaraan pemilu. KPU harus secara masif mengkampanyekan peraturan KPU nomor 8/2019 tentang mekanisme pengawasan internal dan laporan atau aduan sebagai langkah preventif mencegah terjadinya pelanggaran pemilu panitia pemilihan badan ad hoc. Sehingga badan ad hoc memahami batasan-batasan sanksi serta tindakan-tindakan yang dapat merusak demokrasi pemilu. Tahapan seleksi badan ad hoc harus dipastikan benar-benar bersih dari unsur politis seperti keterkaitan partai politik atau parpol maupun naungan organisasi masyarakat atau ormas tertentu. Para peserta calon anggota badan ad hoc harus secara keseluruhan mengikuti rangkaian seleksi. Selain menakar kapabilitas para peserta, juga membersihkan lembaga dari kepentingan politik apapun. Dalam perekrutan badan ad hoc tersebut, KPU harus benar-benar selektif. Bukan hanya kapabilitas personal peserta yang diukur secara akademik dan tes ujian serta wawancara, melainkan juga reaksi masyarakat yang tertuju pada calon anggota badan ad hoc. Tak ketinggalan, menilai daya tahan dari para calon badan ad hoc juga diperlukan, terutama daya tahan meneguk keuntungan pribadi sesaat. Celah pelanggaran akan selalu ada pada setiap gelaran pemilu. Upaya mereduksi praktek atau pelanggaran pemilu juga harus terus dilakukan, diawali perekrutan panitia pemilihan badan ad hoc bersih dan berintegritas, maka pagelaran pemilu juga akan berintegritas dan akan melahirkan kepala daerah terpilih pada pilkada, anggota legislatif terpilih pada pileg, hingga pilpres berintegritas. Mas Widodo, apa yang menjadi sorotan tajuk Lampung Pos hari ini, Mas Widodo? Ad hoc penentu kualitas pemilu. Jadi ini menjelang pemilu 2024 ini kan ada rekrutmen panitia ad hoc ya. Panitia ad hoc itu dari tingkat kecamatan ke bawah sampai ke desa-desa. Dan mereka ini yang bersentuhan langsung dengan peserta pemilu, alat kelengkapan dan penyelenggaraan di tingkat kecamatan ke bawah. Dan ini jumlahnya sangat banyak ya, sampai ratusan ribu ya. Ini sebagai gambaran aja, untuk PPK itu ada 1145, kemudian 7.920 itu untuk PPS, kemudian ada 27.205 pantarleh atau panitia pendaftaran pemilih, kemudian ada 190.435 KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan masih ditambah 54.410 linmas atau perlindungan masyarakat. Dan mereka ini akan bertugas di 229 kecamatan, di 240 desa, dan 27.205 TPS atau tempat pemungutan suara. Ini jumlahnya yang sangat besar ini, dan inilah sangat rawan untuk terjadi penyimpangan ini, karena begitu rawannya ya. Bahkan Bawaslu kemarin juga ada ternyata ada rekrutmen Bawaslu kemarin, ada yang harusnya independen, mereka ternyata terbukti dari anggota partai politik. Betul. Nah, kemudian seberapa penting, Mas, panitia ad hoc ini sampai digambarkan sebagai penentu pemilu seperti itu? Ya, mereka ini ujung tombak pelaksanaan pemilu ya, penyelenggaraan pemilu. Sangat penting karena mereka ada potensi apakah pemilu itu berhasil, sukses atau tidak, salah satunya kan di situ. Jadi sukses pemilu itu kan ada dua ya. Yaitu yang pertama sukses dalam partisipasi pemilih, dan yang kedua adalah sukses dalam penyelenggaraan. Kalau dulu kan luber jurdil ya, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, itu dulu. Dan sampai sekarang masih
prinsip ini masih dipertahankan sih. Bagaimana supaya pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil, dan itu pentingnya panitia ad hoc ini yang bersentuhan langsung, yang seperti disampaikan tadi, bersentuhan langsung dengan peserta pemilu. Benar. Nah, ini kan saat ini sedang berlangsung rekrutmen ad hoc untuk PPK ya Mas Wid ya. Nah, lalu bagaimana Mas Wid melihatnya sendiri? Apakah sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan keinginan masyarakat seperti Mas Wid? Ya, yang pertama dari keterwakilan perempuan ya, itu 30% seharusnya itu harus dipenuhi. Yang kedua, independensi siapa penyelenggara itu yang harus dijadikan pedoman. Pemirsa Media TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.